menarik nih ngomongin app nih. Tadinya saya pikir karena saya bukan orang teknis gitu ya, ternyata bukunya luar biasa ini. Bukan orang teknis pun senang bacanya, ternyata itu si George Berosky itu benar-benar hebat banget ininya, mengulasnya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam kajian, dalam apa istilahnya, bedah buku bisnis ya yang ke-13. Jadi kita ini sudah konsisten, setiap pekan selalu ada, dan harapannya memang ini nanti bergantian gitu ya. Jadi jangan Gatot lagi, lu lagi gitu. Jadi alhamdulillah sesi ini seperti dulu sesi kedua pernah terjadi juga. Jadi yang mengulas nanti ada Mas Hendriko Sarin, dan juga yang guest-nya juga ada Mas Reza Anwar. Terima kasih kepada keduanya. Dan fungsi saya lebih kepada host dan merangkap moderator lah gitu ya. Jadi nanti kalau ada sifatnya pertanyaan yang manyun gitu atau nggak ada yang mau bertanya, mungkin saya yang bertanya. Tapi saya yakin teman-teman yang hadir ini pada rajin bertanya. Jadi kita nanti akan usahakan dinamis. Baik, jadi kita ini mulai coba bahas ya. Jadi artinya buku ini memang tadinya memang saya berpikir cukup teknis gitu ya. Tapi gara-gara postingannya Bro Hendriko ini di Instagram ya waktu itu ya mengenai buku ini, dan ternyata kayaknya nggak teknis-teknis amat, Bang. Ternyata setelah saya baca, waduh, keren banget gitu bukunya ya. Nah, sebelum ke sana, jadi kita udah membahas 12 buku, yang terakhir kemarin di The Solution. Nanti kita lihat mungkin ada sesi bagaimana mengambil benang merah ya dari semua buku-buku yang sudah pernah kita baca. Kemudian hari ini kita khusus membahas How to Build a Billion Dollar App dari George Berkowski. Ini juga menarik tadi seperti saya katakan karena banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari buku ini ya, terlepas bahwa ini mungkin bagi sebagian orang techy banget, tapi ternyata ada di sekitar kita, ada kisahnya Instagram, ada kisahnya Twitter gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Oh ya, sebelum kita membahas bukunya, tolong nanti usulkan buku-buku yang perlu kita bahas apa. Kemudian nanti kesiapan Anda untuk membahas atau enggak siap juga nggak apa-apa. Mungkin saya atau teman yang lain yang membahas gitu. Diusulkan aja di chat room. Nah, sedikit mengenai buku ini yang saya ambil dari key takeaways-nya ya. Dan key takeaways ini bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain gitu. Maksudnya bisa jadi nanti Bro Hendriko atau Mas Reza menyimpulkan yang lain gitu. Tapi saya bisa melihat ini adalah siapapun bisa membangun billion dollar app ya. Syaratnya hanya 3. Kalau saya baca dari keseluruhan 400 halaman loh buku ini, tapi enak gitu bacanya kayak cerita gitu. Pertama, harus punya visi besar dan jelas untuk kemaslahatan. Nah ini yang luar biasa banget, karena kalau kita nggak punya visi besar dan tidak berorientasi kepada kemaslahatan, yang bisa akhirnya membangun suatu, ya katakanlah platform yang dibutuhkan semua orang, dan jangan berkutat hanya nasional, sebetulnya global gitu. Kalau kita global itu billion people kan gitu loh. Jadi kalau kita bisa ke global luar biasa gitu. Jangan hanya berkutat di dalam negeri aja. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah kerja keras. Nah ini kita sudah pernah membahas pada waktu kita membahas di Outlier ya, yang kok saya lupa sih namanya itu, Malcolm Gladwell. Kita udah pernah bahas ya. Jadi kerja kerasnya ternyata juga benar-benar luar biasa, dan juga duitnya juga harus banyak membangun app ini. Dan yang terakhir adalah persisten dan updated. Jadi jangan tetap cepat menyerah gitu ya. Jadi ada kisah di situ bagaimana deal Mark Zuckerberg waktu beli Instagram misalnya ya. Ini karena persistensinya dari si pendirinya Instagram, 2 orang ya. Kemudian juga bagaimana dia bisa menutup deal itu yang sama-sama menguntungkan gitu.
Nah, nanti akan diulas oleh Mas Bro Henrico Sarin. Dia ini Managing Director dari Mandate Executive Search. Jadi pengalamannya udah banyak, tapi mungkin bukan di bidang apps ya, Bro ya. Jadi nggak apa-apa, karena di sini kan kita fokusnya bukan kepada kita harus ahli di situ. Jadi saya pun boleh membahas how to build $1 billion app ini gitu. Nah, kalau Bro Henrico ini 20 tahun lebih ya pengalamannya di bidang executive search. Jadi teman-teman siap-siap aja kalau mau ngelamar. Tapi intinya bukan ini yang saya mau coba tekankan, tapi bagaimana semangatnya Bro Henrico ini membaca buku, sehingga ini juga usulannya Bro Henrico juga gitu, sehingga saya harus buka-buka lagi buku ini untuk supaya saya bisa ikut diskusinya gitu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah Mas Reza Anwar sebagai guest kita. Kalau beliau benar-benar seorang Chief Technology Officer ya, salah ketik, CTO-nya ini pengamat. Dan nah ini yang menarik bagi saya, blockchain and software services. Jadi pakarnya blockchain ya. Jadi kalau berapa pekan yang lalu ya, kita 3 atau 4 pekan yang lalu membahas blockchain revolution. Nah, dia ini udah pelakunya gitu. Jadi akhirnya luar biasa ya, dengan adanya kita mengadakan seperti ini, saya jadi kenal orang-orang seperti Mas Reza ini gitu ya. Nah, beliau ini juga pernah di Emurgo. Emurgo ini sebuah perusahaan yang memfokuskan kepada blockchain solution untuk global ya, untuk global market. Di Indonesia salah satunya Coffee Traceability. Kemudian sebelumnya Bro Reza ini, Mas Reza ini pernah menjadi co-foundernya Crawling, kemudian juga CTO-nya Digital Wave, pernah juga menjadi programmer, kalau nggak salah pernah bikin programnya untuk major telecommunication services di Indonesia. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nah, selanjutnya saya persilahkan, jadi nanti sesinya mungkin Bro Henrico mengulas mengenai bukunya, ya. Kemudian Mas Reza nanti menanggapi, tidak harus menanggapi persis bukunya, tapi bisa jadi pengalamannya mengenai dunia app ini di Indonesia terutama ya, karena kita di Indonesia itu seperti apa, dan boleh juga nanti berbagi mengenai opportunities-nya apa aja. Ini yang menarik bagi kita. Baik, mungkin waktu dan tempat saya silahkan kepada Bro Henrico untuk mulai berbagi mengenai pengalamannya membaca buku luar biasa ini. Silakan Bro. Saya siapkan juga screen share ya, kalau mau. Siap. Bisa. Bentar ya. Udah kelihatan, Mas? Udah, sip. Keren. Ya, kelihatan. Tinggal di slideshow mungkin ya, biar penuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya lagi ini dulu coba fixing untuk teknikalnya, karena nih jarang pakai PowerPoint biasanya, Mas. nyuruh anak buah ya soalnya. Sabar ya sebentar. Kalau nggak pakai slideshow juga nggak apa-apa sih. Nah, itu bagus. Udah. Kelihatannya mudah-mudahan nggak automatically flipping lagi. Jadi ibu ketiduran ya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Gatot Widayanto yang sudah memberikan kesempatan untuk membahas buku How to Build $1 Billion App. Seperti tadi Mas Gatot bilang, kalau background saya sebenarnya bukan di IT atau di digital business ya. Jadi kalau pengalaman saya membangun app sebenarnya belum ada, tapi kalau membangun
software untuk perusahaan sendiri itu sudah pernah kita lakukan sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi kita membangun software untuk kebutuhan bisnis kita sendiri. Jadi sebenarnya bisa dibilang bentuknya itu seperti CRM software atau Customer Relationship Management software, tapi digabung juga dengan database. Jadi kita simpan database kita di sana. Jadi kita membangun dari nol, sempat mempertimbangkan untuk membeli software yang sudah jadi, tapi karena harganya tidak murah dan juga mungkin kita melihat fiturnya itu sangat banyak sekali, mungkin slightly overkill mungkin ya, akhirnya kita memutuskan untuk membangun software sendiri. Terus terang, pengalaman ini bagus sekali dan sejujurnya juga kalau misalnya kita masuk ke bisnis sekarang, saya nggak rekomen sih untuk membangun software sendiri karena distraction-nya banyak sekali. Dari fitur yang mungkin awalnya kita cuma punya 50 fitur, mungkin tiba-tiba bisa berubah jadi 200 fitur gitu. Mirip seperti misalnya orang lagi renovasi rumah, awalnya niatnya cuma mau renovasi istilahnya kamar anak, tiba-tiba satu rumah jadi direnovasi semuanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi app ini agak berbeda karena app ini sendiri ada dua. Jadi ada yang sifatnya itu desktop, ya. Ada yang sifatnya native app. Jadi native app ini adalah app yang memang dari lahirnya itu adanya di handphone, gitu loh. Jadi bukannya dari desktop awalnya. Nah, jadi kita mulai aja. Alasan saya waktu itu membuat buku ini karena kebetulan kita ada beberapa klien yang berhubungan dengan teknologi waktu itu. Jadi kita punya klien, ada venture capital company, terus ada juga ada perusahaan keuangan yang mereka coba untuk setting up mereka punya digital business juga. Akhirnya saya berpikir kok kayaknya saya harus belajar ya, karena kalau enggak nanti jadinya lucu gitu ya, tidak punya pengalaman yang tidak punya pengetahuan yang cukup untuk interview orang yang ada di bisnis ini. Jadi saya beli buku ini, dan yang seperti Mas Gatot bilang tadinya saya pikir ini buku yang sangat teknikal sekali, tapi ternyata ini sangat mudah dibaca. Ya, EP Pak. Jadi mungkin mirip-mirip seperti buku serial The Gummies Guide to Develop Your Own Application misalnya, tapi tanpa judul yang bombastis lah. Jadi judulnya lebih flat, lebih datar. Oke, jadi masuk ke slide berikutnya. Fakta yang pertama yang menarik, maaf. Bentar ya. Maaf ya, ini teknis. Kalau nggak usah pakai slideshow mungkin. Nah, ini udah bisa. Ini kayaknya saya dimasukin virus nih kayaknya. Jadi di bawahnya ada teks-teks yang aneh. Kita ignore aja ya. Jadi typical smartphone users look at their phone about 150 times per day. Jadi kalau menurut statistiknya, ini ada ininya. Mungkin saya nggak usah ini, coba ini Mas, coba balikin ke. Kalau nggak usah pakai slideshow. Ya, pakai ini aja deh. Begini kelihatan kan? Ya, kelihatan. Sip. Jadi typical smartphone users look at their phone about 150 times per day. Jadi ini angka yang sangat fantastis sekali tanpa kita sadari bahwa kita meluangkan sangat banyak waktu untuk mengecek smartphone kita.
Jadi sampai dengan 150 kali dalam satu hari. Slide berikutnya adalah revenue dari mobile applications ini di tahun 2016 itu 88,3 miliar dolar dan diharapkan akan hitting 188 miliar dolar by 2020. Padahal smartphone sendiri ini baru pertama kali di launch ya, itu di tahun 2008. Jadi mereka pakai sejarahnya Apple iPhone tahun 2008 ya. Walaupun sebelum itu sudah ada, mungkin ada merek lain, merek Taiwan, merek smartphone ya, tapi untuk Apple baru pertama kali 2008. Dan memang banyak aplikasi itu memang yang dibuat untuk Apple iPhone pertama kalinya. Rata-rata kita menghabiskan waktu di smartphone pada tahun 2013, kalau di Amerika itu mereka menghabiskan waktu 2 jam 38 menit. Ya. Pada tahun 2016, angkanya itu meningkat sampai dengan 3 jam 6 menit. Kita bisa bayangkan pada tahun 2020 mungkin waktu yang kita gunakan untuk menggunakan smartphone itu sudah tambah panjang lagi, apalagi di masa pandemi ini di mana kita bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, semua aktivitas kita itu revolving around smartphones. Jadi belum ada nih dari hasil terakhirnya, tapi bisa dibayangkan intensitas penggunaan smartphone itu semakin tahun semakin tinggi berbarengan dengan banyaknya aplikasi yang keluar di pasaran ya. Nah, bagaimana membuat billion dollar company ini? Yang pertama adalah dimulai dengan big problems. Jadi kebanyakan dari para founder aplikasi-aplikasi yang top itu mereka melihat ada inefisiensi di dunia ini, ya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita bicara mengenai Gojek, kalau nggak salah foundernya itu waktu itu melihat bahwa kemacetan di Jakarta itu sudah sangat-sangat membuat produktivitas manusia itu menurun. Waktu dihabiskan di jalan, ya, menghabiskan uang, menghabiskan bensin dan lain sebagainya. Makanya muncul ide menggunakan Gojek sebagai sarana transportasi. Jadi ada big problems di sana. Yang lainnya seperti misalnya kitabisa.com yang bentuknya crowdfunding untuk filantropis. Mereka melihat bahwa di Indonesia ini banyak masalah ketimpangan sosial, banyak kemiskinan misalnya. Tapi mereka melihat banyak orang juga, orang Indonesia ini yang punya giroh atau semangat untuk berbagi. Tapi mereka mungkin tidak tahu harus salurkan kemana gitu kan. Selama ini mereka mungkin hanya berbagi dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Sekarang mereka bisa berbagi dengan orang-orang yang mungkin mereka nggak kenal, tapi sudah divalidasi dulu bahwa mereka memang punya masalah. Ya. Juga ada Zoom misalnya, ada OLX, ada LinkedIn. Semua itu diawali dari founder yang melihat adanya inefisiensi, adanya peluang bisnis, dan adanya juga untuk membuat impact secara sosial. Nah, kalau kita bicara tadi kita spend waktu 150 kali dalam sehari untuk bermain dengan smartphone kita, ini di breakdown lagi. Jadi kalau untuk aktivitas yang sifatnya untuk messaging seperti WhatsApp misalnya ya, itu sampai dengan 23 kali dalam sehari. Voice call bisa 22 kali, clock atau lihat jam itu bisa 18 kali, music player sampai 13 kali, gaming 12 kali, social media 9 kali, alarm 8 kali, kamera 8 kali, dan sebagainya. Nah, ini tentunya angka ini berdasarkan statistik di pasar Amerika. Kalau di Indonesia mungkin bisa berubah urutannya ya. Mungkin bisa jadi mungkin sosial medianya mungkin di atas gitu misalnya. Atau mungkin kalendernya mungkin nomor 2 gitu misalnya. Nah, terus selanjutnya
Nah, bagaimana cara perusahaan aplikasi ini mengukur kesuksesan mereka? Jadi setelah aplikasi itu dibuat, mereka itu harus tahu apakah memang aplikasi ini menerima sambutan yang baik dari users, ya. Ini sebelum kita bicara mengenai revenue dulu nih. Jadi pertama-tama itu harus ada ukuran. Pertama acquisition-nya dulu. Jadi acquisition itu adalah berapa orang sih yang download aplikasi ini dari Play Store atau misalnya dari Apple Store misalnya ya. Terus yang kedua adalah activation. Jadi activation itu adalah apakah setelah di-download aplikasinya itu memang dipakai gitu loh. Dan dipakainya itu berapa lama? Jadi kalau misalnya dipakai misalnya cuma 10 menit tentunya jauh lebih menjanjikan daripada cuman misalnya 30 detik atau 1 menit gitu loh. Karena itu merupakan indikator dari ya seberapa stickiness ya dari aplikasi tersebut kepada mereka yang mendownloadnya. Nah, berikutnya adalah retention. Nah, retention ini juga penting karena saya juga sering mendownload aplikasi yang kelihatannya bagus dan menarik dan penting, tapi ternyata setelah berapa bulan saya nggak pernah pakai misalnya gitu loh. Nah, ini juga jadi ukuran apakah customer atau downloadersnya ini memang retain aplikasi tersebut gitu loh. Nah, yang keempat adalah referral, apakah downloader ini atau user ini men-share aplikasi ini kepada teman-temannya gitu loh. Ini juga bisa jadi ukuran dan yang terakhir adalah revenue. Nah, ini adalah ukuran-ukuran yang juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan investasi sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan aplikasi. Yang terakhir bagi kita yang mungkin berpikir untuk membuat aplikasi, ada beberapa tips juga nih dari buku ini. Yang menarik dari buku ini seperti saya bilang tadi, selain bahasanya mudah dan juga seolah-olah membuat kayaknya gampang gitu ya. Padahal ini bukan masalah gampang, ini sulit sekali. Tapi buku ini bisa membuat seolah-olah ininya jadi apa ya? Karena dia secara terstruktur menguraikan step by step bagaimana cara membuat aplikasi yang canggih. Jadi yang pertama itu biasanya prosesnya adalah untuk picking co-founders. Jadi kalau misalnya Anda punya ide gitu ya untuk bikin aplikasi, disarankan untuk cari co-founders. Biasanya kalau nggak 2 atau 3 orang lah total gitu. Karena di situ nanti bisa saling complementing dari segi strengths dan ideas juga. Yang kedua, capital raising. Nah, capital raising ini menarik. Saya baca di buku lain bahwa Anda bisa raise capital, bisa pendanaan dari teman, dari orang tua, dari saudara, dan lain sebagainya, gitu kan. Ini untuk awal-awal sebelum investor masuk. Jadi istilahnya nih modal awal lah kurang lebih gitu ya. Terus yang ketiga itu building team, tentunya perlu engineers, developers, dan lain sebagainya, termasuk designers. Terus step berikutnya adalah designing app dan creating prototype. Jadi mereka ini cukup detail. Jadi dalam artian app-nya itu nanti bentuknya seperti apa, itu desainnya sudah ada gitu loh. Karena dari situ mereka bisa membayangkan juga si sequence-nya seperti apa prosesnya. Dari mulai page yang satu ke page yang berikutnya. Creating prototype and let people test it. Jadi prototype dibuat, tidak harus sempurna dulu, ya, tapi bisa dipakai, bisa disebarkan, bisa dites dulu sama orang. Dari situ nanti ada input-input untuk perbaikan bisa dilakukan sambil jalan. Dan yang terakhir kalau sudah bicara uang, jadi kelihatannya yang saya lihat bahwa di banyak startup dari banyak case study itu adalah ujung-ujungnya itu memang founder itu share-nya itu makin lama makin kecil. Jadi mungkin tadi 100%, makin lama makin turun, mungkin ujung-ujungnya cuma 10%, tapi 10% karena mereka mengalami exponential growth, jadi valuation company-nya mungkin tadinya mungkin cuma 100 juta, tiba-tiba jadi $1 miliar alias 15 triliun gitu ya. 10% dari 15 triliun itu tentunya lebih bagus daripada 100% dari 500 juta, misalnya seperti itu gitu. Jadi memang ini bisnis yang unik sekali, gitu lah. Memang berbeda dengan bisnis brick and mortar
yang selama ini kita kenal gitu loh. Jadi itu aja. Jadi mungkin untuk yang tertarik untuk membuat app sendiri mungkin bisa dibeli buku ini seperti promosi. Itu aja Mas. Terima kasih. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Pak Bro Henrico. Terima kasih ini ulasannya karena memang sesuai dengan yang sedikit saya ambil tadi take away-nya. Jadi memang ternyata ini bukan kerja yang mudah ya, artinya harus kerja keras dan juga saya menangkap sekali menggarisbawahi tadi ada beberapa hal yang menarik yang salah satunya ada 5 hal ya, mulai dari acquisition dan retention contohnya ya. Saya ini salah satu yang paling males punya apps banyak di dalam HP saya, sehingga e-commerce app saya itu bisa dibilang jadul banget gitu, dan orang lain sudah mungkin jarang pakai gitu, karena sekarang tadi aja nggak ada di dalam listnya Bro Henrico, yang ada Tokopedia. Nah, saya pegang justru bukan Tokopedia, yang lainnya. Bukan karena yang lainnya itu lebih bagus, enggak, karena saya males download lagi, ya Allah, males banget. Nah, ini sebetulnya masalah lain yang dialami saya sebagai user ya. Jadi ini bagus sekali. Terima kasih ini ulasannya, dan kita tunggu juga bagaimana Mas Reza nanti menanggapi ya, boleh menanggapi buku ini atau juga berbagi pengalaman Mas mengenai bagaimana sebetulnya app environment, dinamika membangun app di negeri kita ini seperti apa sih? Apakah juga teman-teman yang membangun app termasuk Mas Reza ini juga memikirkan global gitu? Karena saya baca di buku ini mereka mikirnya harus bisa dipakai untuk tidak hanya orang Amerika gitu, seluruh dunia gitu. Jadi citizen of the world gitu loh. Nah, apakah kita juga siap? Tapi monggo Mas Reza silakan langsung dikomentarin, dan kalau mau menggunakan share screen juga boleh atau sekedar kita bahas saja. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Reza. Makasih Pak Gatot. Mungkin pertama kali saya ingin ini ya kasih sedikit introduction. Jadi saya itu di Namart sebagai CTO. Ini perusahaan yang saya set up dengan istri saya, yang CEO-nya itu tahun 2015. Kita develop enterprise software ya untuk procurement purchasing yang sekarang running di beberapa BUMN. Tapi mungkin yang lebih relevan mungkin ya dari slides yang saya lihat tadi adalah saya di awal tahun 2000 itu pernah kerja untuk sebuah startup namanya Indo.com. Bukan salah satu foundernya, jadi saya hanya salah satu dari employee-nya, tapi mungkin ada sedikit yang relevan dengan poin-poin yang disebutkan tadi ya. Salah satunya adalah kebetulan foundernya adalah teman saya sendiri ya, teman seangkatan waktu kita sekolah dulu kuliah. Lalu pada saat dia masih kuliah, dia sudah set up sebuah company gitu. Jadi tahun 1995 ya, waktu baru ada World Wide Web, dia bikin beberapa pages tentang Bali. Lalu dia beli domain name-nya namanya indo.com. Ya, itu tahun 95 atau 94 dia buatnya. Lalu dia bikin beberapa pages tentang Bali, lalu di situ dicantumkan email. Ini internet jadul banget lah, waktu www baru ada lah gitu ya. Lalu banyak yang mulai tanya di email itu gitu. Kalau ke Bali itu mesti seperti gimana, terus hotel gimana, transportasi, dan banyak sekali gitu. Padahal waktu itu awalnya tuh dia kalau nggak salah cuma bikin 3 atau 4 pages lah. Ada foto-fotonya, website yang sederhana sekali. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, 5 tahun setelah itu
tahun 2000 itu dia sudah mulai mempitch ide-idenya kepada apa namanya kayak prospective investors lah gitu ya. Jadi ide beserta ada hitungan bisnisnya gitu bahwa kalau ini dieksekut ya dengan skala seperti begini, maka volumenya bisa seperti apa ya. Lalu yang saya perlukan itu uang sekian. Nah, jadi waktu dia mulai merekrut tim ya, salah satunya termasuk saya karena kebetulan teman ya. Jadi kebanyakan waktu awal-awalnya yang engineer-engineernya kebanyakan ya teman-teman seangkatan gitu, yang direkrut oleh dia. Lalu kita sudah mulai bikin website-nya dengan teknologi yang baru waktu itu tahun 2000 ya. Lalu dia mulai dengan apa namanya raising funds-nya, ya. Karena dari yang dia ceritakan kepada saya, raising funds itu typically perlu waktu 1 tahun. Ya, dia bilang paling cepat biasanya cuma 1 tahun. Paling cepat itu 1 tahun gitu untuk dari start bicara sama prospective investor sampai uangnya itu turun gitu. Jadi waktu pertama kali kita start di tahun 2000 itu apa namanya di bootstrap sama foundersnya gitu. Waktu itu foundersnya ada 3 orang ya. Jadi mereka ya semua tiga-tiganya tuh pitch in, lalu mulailah hiring ya. Jadi waktu itu hiring ya, lalu kita punya office-nya tadinya dari apa namanya tempat kos-kosan dia ya. Jadi kebetulan dia itu kos di rumah neneknya salah satu foundernya. Kan tadi foundernya ada 3 orang ya. Jadi rumah neneknya nih ada kayak pavilionnya, dia kos di situ di pavilionnya. Jadi awalnya tuh dari apa namanya awal-awalnya tuh office-nya di situ gitu. Ya, di antara dari 95 sampai tahun 2000-an lah. Office-nya dia punya apa namanya resepsionis sama salah satu orang admin lah gitu ya yang kerja di situ. Nah, lalu setelah 2000 ini kita dia bootstrap sama 2 founders yang lain, lalu sewa 1 lantai di gedung gitu ya, lalu kita mulai recruiting. Jadi waktu saya masuk itu employee-nya baru ada 7 orang. Nah, waktu kita start pertama, terus kita udah mulai building. Jadi kita building bisa dibilang working prototype lah ya dari sistemnya gitu, dari sistemnya Indo.com ini. Lalu pertama kali dapat transaksi itu kalau nggak salah tuh awal pertengahan tahun 2000 kita dapat klien kita yang pertama gitu, transaksi menggunakan kartu kredit di website kita. Jadi Indo.com ini persis sama dengan Traveloka. Ya, kita jual hotel di mainly di Bali sih. Fokus awalnya di Bali karena waktu itu 80% dari pariwisata itu datang dari Bali. Jadi kita benar-benar fokus ke Bali dan awalnya hanya hotel saja. Jadi yang kita develop selama 6 bulan pertama itu adalah online reservation system yang kita build ya dengan pembayaran online menggunakan credit card dan target marketnya itu dari luar justru. Jadi bukan domestik, awalnya kita fokusnya di luar. Jadi kalau nggak salah top 3-nya tuh Jerman, US dan Jepang pada saat itu ya. Lalu setelah setahun akhirnya dapat investment dari salah satunya dari SoftBank ya, SoftBank Hong Kong tahun itu kalau nggak salah sekitar
1,5 juta dolar gitu ya. Dan mulai 2001 itu employee-nya sudah ada 80 orang. Nah, dari trajektorinya semua bagus ya. Lalu datanglah 9/11. Jadi pada saat 9/11 itu terjadi, semua booking itu di-cancel. Ya, hampir semua nih di-cancel. Waktu ada 9/11 itu. Lalu mulai merangkak lagi. Setahun setelah 9/11, revenue-nya itu sudah monthly sales-nya tuh sudah sama lagi dengan sebelum 9/11. Jadi udah recover lagi. Nah, lalu datanglah bom Bali 1. Bom Bali 1 habis lagi ya, all sales di cancel ya. Lalu mulai naik lagi, nggak lama bom Bali 2. Nah, nail in the coffin-nya itu bom Bali 2 itu. Kenapa? Karena itu dua event yang berturut-turut ya, yang itu benar-benar destroying hampir semua revenue ya, karena fokus kita waktu itu di Bali. Dan funds-nya ini memang pada saat itu sudah mau habis. Jadi kalau kita raising funds itu, kita akan raising let's say for 2 years ya, untuk 2 tahun. Ya. Tapi exercise untuk dapat fund 2 tahun itu perlu waktu 1 tahun. Jadi kalau kita raising untuk 2 tahun, pada saat uangnya turun, masuk tahun kedua tuh sudah harus cari lagi uang untuk tahun ketiga dan selanjutnya. Makanya kalau misalnya raising funds itu kan ada yang series A, B, dan seterusnya. Nah, pada saat bom Bali 2 itu terjadi, itu funds-nya itu seharusnya sudah raising yang series berikutnya. Tapi pada saat itu tidak ada satupun investor yang tertarik gitu, karena situasi di Indonesia pada saat itu. Sehingga ya akhirnya terpaksa company-nya di shutdown. Jadi failure-nya itu bukan karena bukan karena operational ya, bukan juga karena teknologi ya, tapi ya karena ada faktor X di marketnya aja. Dan it could happen ya, dan kejadiannya pas kita mesti raising funds for the next round. Ya, kurang lebih itu sih yang pernah saya alami ya. Terus company kita juga, kita pernah juga coba raise funds buat company kita yang sekarang, yang saya dan istri saya. Cuma karena kita itu jualannya enterprise software ya, kebanyakan VC itu interested sama yang model bisnis yang high transactional gitu. Ya, kalau sistem kita itu 1 tahun bisa menghandle procurement bisa sampai 18-20 triliun. Tapi dari jumlah transaksinya itu nomor 1 jumlah transaksinya tidak banyak ya. Jauh lah kalau misalnya sama Tokopedia atau yang lain udah pasti jauh banget gitu. Dan yang kedua itu bagi kita sulit untuk mendapatkan a piece of transaction-nya itu. Jadi tadinya kita ingin membuat sebuah transaksi dari payment system kita. Tapi kebetulan ya, karena BUMN yang kita handle ini, mereka ya kenyataannya selama 5 tahun itu mereka masih hesitant untuk menggunakan payment system yang online ya, yang digital ya. Jadi tetap semua ada tanda tangan basah dan lain-lain, yang akhirnya jadi seperti ada 2 payment yang running paralel gitu. Yang satu yang tradisional, yang satu yang
apa namanya yang digital atau online yang kita buat gitu ya, akhirnya jadi kayak nambah kerjaan gitu. Nah, akhirnya yang digitalnya ini jadi tidak digunakan gitu. Kita juga pernah coba untuk menggabungkan sistem itu dengan sistem financing ya, peer-to-peer lending untuk vendors ya. Jadi karena vendor itu datanya ada di sistem ya, in detail ya. Jadi si peer-to-peer lending company ini bilang kalau mereka bisa evaluate data dari vendors yang masuk ke filternya mereka, mereka immediately bisa ngasih seperti pre-approved credit gitu. Dan itu melalui sistem. Jadi pada saat vendor login ke sistem itu kalau misalnya dia pre-approve untuk sebuah kredit modal kerja, dia di screen-nya keluar pop-up. Nah itu salah satu yang kita sedang eksplor yang mungkin kalau case-nya gitu dengan VC itu lebih interesting ya, karena kita sebagai pihak yang mempertemukan pihak vendor dengan pihak peer-to-peer lending marketplace ini, ya kita bisa ada kebagian dari transaksinya. Itu sih yang saya ini ya, yang bisa saya jelaskan secara singkat. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Reza. Ini pengalaman nyata yang saya tadi sambil mencatat cukup merinding juga ya. Jadi kalau saya menjadi salah satu dari 3 foundersnya Indocom tadi, ya no one can control ya kejadian Bali 1 dan 2. Ya. Sebetulnya ada 3 gelombang kan tadi, 9/11, Bali 1, Bali 2 gitu. Yang 9/11 kan global ya, everyone gitu merasakannya gitu ya. Begitu Bali 1 dan 2 itu that's the only place gitu ya. Jadi the only place yang terkena kok ya Bali, kok iya fokusnya dari Indocom. Jadi ini menurut saya pembelajarannya sangat bagus sekali kalau kita kaitkan tadi dengan ulasan Bro Enrico tadi, bagaimana melakukan retention kalau kejadiannya seperti ini. Jadi ini benar-benar suatu hal yang unpredictable yang terjadi dan memang wah ini luar biasa sekali. Saya tadi nyatetnya juga sambil membayangkan kalau saya aduh gitu ya. Jadi memang harus kuat mentalnya. Baik, saya nggak mau banyak bicara karena juga ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman mungkin juga ada yang dari chat tadi, termasuk misalnya tadi ada Mbak Ani bilang bahwa dia termasuk yang suka memasang semua app gitu, sehingga akhirnya handphonenya lemot gitu. Kalau saya kan tadi bilang enggak. Tapi silakan, karena forum ini kan informal ya, monggo teman-teman untuk berdiskusi baik dengan Bro Enrico atau Bro Reza Anwar. Silakan di-unmute dulu ya. Silakan, siapa yang mau mulai? Di-unmute dulu. Ada beberapa pertanyaan di chat sih Pak Gatot. Oh ada ya. Saya belum sempat baca. Mas ini bisa baca? Oh dengan kejadian belum Bali 2, apakah uang dari investor atau SoftBank diminta kembali? Silakan dijawab. Gini, jadi kalau investor VC ya, venture capital itu yang mereka invest ya as financial investor, yang mereka minta itu adalah equity ya. Jadi mereka itu akan meminta sebagian dari saham kita. Yang tadi sempat diulas ada dilusi kepemilikan dan seterusnya. Jadi typically sih seperti ada biasanya ada seperti sebelum venture capital itu ada namanya suka dibilang kadang-kadang angel investor ya. Jadi angel ini kadang-kadang keluarga atau teman atau apa yang pertama kali kasih uang lah gitu. Contohnya kalau baca yang ceritanya Google itu waktu mereka sudah punya working prototype dari search engine-nya, lalu ada salah satu orang, kalau nggak salah dia bekas foundernya Sun Microsystem, dia datang ke
rumahnya si siapa namanya si Larry Larry Page. ini ya. Lalu dia coba search engine-nya, lalu dia datang ke mobilnya, balik ke mobilnya bawa checkbook, dia nulis kalau nggak salah cek 200 atau 250 ribu dolar gitu. Saat itu juga gitu loh, dia kasih cek nih, mereka belum PT-nya aja mereka belum incorporate waktu itu. Dia kasih cek 200 ribu dolar kalau nggak salah pada waktu itu as an angel, dan dia dapat dia sudah dapat sekian persen dari shares ya dari company ini. Yang kalau nggak salah saya pernah baca bahwa 250 ribu dolar itu ujungnya jadi 1, berapa billion gitu dengan kondisi Google seperti sekarang. Nah, mereka ini yang masuk angel ini yang masuk di awal, dan kadang-kadang angel itu pun nggak satu orang gitu. Misalnya mereka si foundernya bilang, oh saya perlu 250 ribu dolar, so ada 5 orang masing-masing pitchingin 50 ribu gitu satu orang. Banyak yang typical seperti begitu. Mereka akan minta saham ya. Nanti kalau VC masuk ya VC ini akan meminta saham. Biasanya saham di ya owner makin lama diluted gitu. Jadi makin lama percentage dari saham yang mereka miliki akan makin kecil. Sehingga kalau kejadiannya seperti Bom Bali 2 ini dan perusahaannya akhirnya ditutup ya, uang dari investor itu tidak dikembalikan gitu, karena sudah ditukarkan dengan saham tadi ya. Biasanya sih kalau misalnya company-nya sudah punya aset atau yang lain-lain, pada saat di liquidate itu nanti sebagian besar masuk uangnya itu balik dari likuidasi itu masuk ke VC-nya. Tapi itu juga sudah di set di awal ya, di agreement di awalnya, terms itu sudah ada gitu. Kalau sampai kejadian begini, misalnya aset dilikuidasi atau apa, akan sekian persen jatuh ke si A, si B, si C, dan seterusnya. Tapi intinya pembiayaan ini bukan loan ya. Jadi ini bukan loan yang kalau misalnya venture-nya gagal harus dikembalikan. Karena semua orang ya berarti punya stakes ya, dari si VC-nya punya stakes di situ plus si founder-foundernya. Dan yang menarik ini dari VC itu biasanya mereka minta between 10 to 40%. Jadi mereka tidak pernah minta majority. Karena sebagai financial investor itu mereka percaya bahwa si founder dan timnya ini yang benar-benar paham gimana caranya nge-run bisnis ini. Secara yang the ones that really understand the problem itu mereka. Tapi mereka believe bahwa satu, oh ini problem benar eksis dan ini benar solusinya, dan mereka trust foundernya. Jadi makanya mereka tidak pernah meminta majority, almost tidak pernah ya. Karena kenapa? Kalau misalnya founders, misalnya VC round pertama masuk udah minta gede, foundersnya tinggal dikit, foundersnya insentif untuk majunya kan berkurang pasti kan. Ini udah punya orang lain ya. Kecuali kalau di buyout ya, kalau misalnya di buyout. Tapi menarik nih Mas Reza, kalau boleh saya kembangkan pertanyaan tadi. Ada 2 pertanyaan. Pertama, keputusan melikuidasi itu melibatkan VC juga atau hanya founders? Kemudian yang kedua adalah bagaimana mekanisme istilahnya setelah likuidasi itu, karena kan bisa dibilang udah pasti dalam kasus tadi VC-nya kan rugi gitu. Mekanisme pengembalian aset dan sebagainya itu apakah juga diatur di awal gitu? Tentunya dengan ini Pak, dengan persetujuan semua ya, karena nanti ada board ya. Biasanya ada orang dari venture capital itu yang jadi salah satu board membernya juga. Jadi tentunya dengan persetujuan bersama ya. Lalu kayak tadi terms and condition di awalnya sudah ditentukan gitu kalau sampai ada likuidasi. Jadi mereka
semua skenario itu mereka memang sudah persiapkan di depan. Nah, mengenai gimana visinya rugi, ya iya pastinya rugi, tapi saya lupa yang bilang siapa ya, ada VC di Silicon Valley bilang if you're a VC and you hit 300 ya, 300 itu berarti 3 dari 10 company kamu jadi gitu ya, then you are very good ya. Tapi if you hit 400, kalau dapat 4 dari 10 ya, 4 berhasil, 6 gagal semua, you're going to the Hall of Fame gitu. Jadi VC itu hit rate-nya nggak sampai 50%. Jadi mereka udah expect bahwa kalau mereka punya 10 company ya 7 bakal gagal. Yang 3. Oke. Ya, terus menariknya juga tadi Mas Reza mengungkapkan bahwa VC itu nggak mau mengambil majority. Ini kebetulan juga 2 pekan yang lalu saya itu ikut seminar daring juga gitu mengenai app juga. Itu katanya nih, saya juga nggak tahu, foundernya Gojek itu hanya punya saham sekarang 3% gitu. Yang lainnya tuh udah dari investor semua. Nah, dengan 3% itu what motivates him untuk improve gitu, Mas? 3% tapi market cap-nya udah segede gimana soalnya, Pak? Oh iya. Oke. Masalah Jack Ma itu saja waktu Alibaba IPO, saya lupa ya, tapi 10% atau 7% udah kecil kok. Tapi IPO-nya kalau nggak salah 200 billion ya. Jadi ya angkanya tetap gede. Oh iya, oke. Sorry, ini juga ada pertanyaan dari Mas Bambang di chat itu mengenai tadi soalnya di takeaways ini kayaknya pertanyaannya ke saya. Saya menyebutkan ada 10.000 jam. Itu sebetulnya menurut Malcolm Gladwell untuk kita menjadi seorang yang ahli. Jadi kalau kita belum expert saya jadi konsultan gitu, tapi jam terbang saya di bawah 10.000, saya belum handal sebagai konsultan. Misalnya seperti itu. Nah, ini menarik juga mumpung ada Mas Reza, ada Bro Henrico di sini yang juga udah baca bukunya. Bagaimana menanggapi mengenai expertise? Maksudnya begini, oke, katakanlah saya sebagai developer atau saya sebagai programmer ya, saya udah ahli, sudah jam kerja saya lebih 10.000 gitu. Dalam membangun app itu yang disebut kerja keras, misalnya dalam kasusnya Indocom atau dalam kasusnya blockchain development itu seperti apa sih? Apa iya 24 jam setiap hari, 7 hari dalam sepekan? Saya nggak tahu, saya pengen aja ini ada semacam gambaran karena saya pernah pengen jadi programmer, bukan pengen, memang sudah jadi programmer dulu, zamannya di Base 3 sama Fox Pro. Ya. Saya bikin program sampai saya akhirnya pakai kacamata. Sekarang saya pakai kacamata gara-gara nggak pernah tidur mengembangkan database dan sampai sekarang otak saya itu kalau database itu rasanya udah cenut-cenut gitu. Seneng banget gitu sama relational database management system itu senengnya bukan main. Tapi udahlah, saya udah nggak mau jadi programmer lagi, itu luar biasa. Oke, silakan ditanggapi Mas Reza atau Bro Enrico juga monggo, silakan. Ya. Oke, Mas Reza dulu mungkin. Salah satu contoh sih Pak, waktu di Indo.com saya bawa sleeping bag ke kantor. Masya Allah. Awal-awalnya ya gitu, saya sampai suka tidur di bawah di kolong meja lah gitu. Dan waktu itu memang perilaku di kantor itu karena kita nggak punya jam kerja yang fix juga gitu. Jadi ada satu programmer yang dia itu datangnya pas maghrib. Nanti habis subuh jam 6-an gitu dia pulang. Tiap hari kayak gitu. Dan ada juga yang semalaman main game gitu ya. Nanti jam 11 dia mulai kerja lagi. 11 mulai kerja lagi sampai jam 9 malam, tidur sebentar, habis itu main game lagi sampai pagi. Ada juga yang gitu. Tapi itu ya kebetulan mereka mereka yang saya tahu mereka adalah programmer yang produktif ya. Ada juga yang karena kita punya video game waktu itu, ada juga yang kalau saya perhatiin yang tiap hari kerjanya main game terus. Jadi beda. Tapi memang awalnya sih gini Pak, karena waktu itu kita ngejar
yang apa ya, target yang kita set itu memang waktu itu 6 bulan kita mesti punya sistem reservation online yang running dan sudah bisa menggunakan online payment ya. Itu waktu tahun 2000. Jadi kita memang dikejar waktu buat itu, dan pada waktu itu memang targetnya kita set sendiri ya. Mungkin saya kurang tahu ya, mungkin foundernya pada saat mereka bicara dengan prospective investorsnya itu yang mereka janjikan atau apa. Tapi target kita waktu itu memang in 6 months kita udah bisa jualan online gitu. Dan pada waktu itu teknologinya masih cukup jadul ya. Jadi kalau menurut saya masih sangat sederhana dibandingkan teknologi sekarang. Dan itu ada apa ya? Ada dua poin sih menurut saya. Jadi zaman dulu itu lebih susahnya karena banyak komponen yang kita harus build sendiri. Zaman sekarang komponennya kebanyakan yang sudah jadi milihnya itu yang susah gitu, dan mempelajarinya juga jauh lebih susah learning curve-nya gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Kalau kita nggak ada ya udah kita harus bikin sendiri, harus code sendiri, desain and code sendiri. Kalau sekarang kita mau untuk satu tes gitu ya, komponen open source kan bagus-bagus tuh. Kita milih ada 5 pilihan, mau pilih yang mana. Habis itu kita mesti pelajari itu kan. Lalu misalnya 2 tahun setelah itu trennya shifting ke komponen yang melakukan hal yang sama tapi lebih baru gitu, sehingga lebih updated. Kalau open source kan dia dikeroyok rame-rame gitu ya. Jadi kita akhirnya kalau kita mau ganti ke yang baru ini berarti kita mesti belajar lagi. Jadi sebenarnya susahnya sama-sama aja. Gitu. Pilihannya jadi lebih banyak. Iya. Oke. Makasih. Mungkin Bu Honriko mau nambahin dari pengalaman membaca buku How to Build a Billion Dollar App. Saya nggak menanggapi, cuma mau ada pertanyaan aja buat Pak Reza. Pak Reza, bagaimana cara memotivasi tim di startup ya? Karena mereka ini kan istilahnya kan dapat gaji ya, bukan dapat saham gitu loh. Kalau founder ya dapat saham, yang punya ide, yang punya konsep gitu kan, sudah pasti termotivasi. Tapi kalau yang employee dari sudut pandang SDM itu bagaimana cara memotivasi mereka? Oke. Jadi kalau di Indo.com waktu itu semua employee dapat namanya stock options ya. Jadi stock options itu not exactly saham, tapi kalau perusahaannya suatu saat itu akan perusahaan IPO, kita ada option untuk beli ya. Jadi salah satunya itulah kita punya stock options ya. Yang kedua adalah pada waktu itu salary structure-nya tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang saya lihat angka-angkanya cukup fantastis. Kalau dulu nggak segede sekarang, tapi cukup signifikan lah untuk saat itu. Terus yang ketiga ya, yang mungkin menurut saya paling penting adalah semua orang semua employee itu pada saat itu memang tahu apa yang kita aim gitu. Jadi kalau saya lihat, misalnya saya yang paling kenal employee itu kebanyakan adalah orang teknikalnya ya, engineering sama orang desain, orang kreatifnya. Nah, jadi pada saat itu memang karena mungkin juga ini karena sesuatu yang baru ya waktu itu ya, di Indonesia waktu itu startup belum terlalu banyak ya. Jadi yang berhasil direkrut pun orang-orangnya yang punya ide dan pemikiran yang sama gitu. Banyak juga orang yang direkrut itu malah mereka taking a pay cut gitu. Jadi di perusahaan awal misalnya ada yang salah satu orang marketingnya yang tadinya kerja di oil and gas services yang mungkin gajinya
strateginya waktu willing take a pay cut dan bergabung. Jadi pada saat itu mungkin memang bulan ya, memang awal yang direkrut itu orang-orang yang punya ide dan motivasi yang sama gitu loh. Jadi secara formal, seingat saya di .com itu tidak terlalu banyak apa ya, seperti memberikan ide ya bahwa arah kita mesti kemana atau apa. Tapi kalau saya lihat dari segi komitmen banyak sekali yang tidak apa ya, ya itu yang saya baru sekali kerja di company yang office-nya itu 24 jam nggak pernah tutup gitu. Dan kalau seandainya saya mau datang jam berapapun, pasti ada orang yang lagi kerja gitu. Terutama ya di bagian desain dan di bagian development. Saya mau datang jam 3 pagi juga pasti ada yang lagi desain gitu, ada yang lagi coding atau misalnya ya ada yang lagi tidur, nanti dia bangun pagi start dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, ada ada dua pertanyaan lagi soalnya ini Mas Reza, dari Mas Adi sama Mas Farid Arlangga ya. Mas Adi bertanya, bagaimana caranya kita memenangkan kompetisi di antara kompetitor? Apakah hanya excellence customer service aja di Only Tool? Kemudian dari Mas Farid, dia menanyakan mengenai di luar masalah teknis, bagaimana cara memilih development yang efektif dengan pertimbangan komersial ekonomi? Apakah membangun web app atau native application? Silakan, ada dua pertanyaan, mau dijawab Mas Reza atau gimana? Ya, menangkan kompetisi mau kompetitor. Waktu itu kita punya satu kompetitor yang jelas kita selalu ingat gitu, namanya Travu. Mereka offering services yang kurang lebih sama ya. Bagaimana cara menangkan ya? Mainly sih pada saat itu yang kita selalu ingat itu speed gitu. Jadi kita mesti lebih cepat daripada mereka. Jadi fitur kita mesti lebih cepat dari mereka. Contohnya 2001 ya, kita itu sudah punya service cek hotel lewat SMS. Jadi pakai, itu kan belum ada smartphone ya, jadi kita bisa cek availability hotel, kita bisa lihat flight schedule pada waktu itu kita bisa lihat flight schedule di airport ya, di Cengkareng. Yang biasa keluar di monitor itu bisa keluar sebagai SMS gitu, dan schedule kereta dan lain-lainnya. Tapi lebih ke speednya sih ya, kalau saya lihat ya. Pada waktu itu sih kayak customer service ada ya, cuma kalau lain dengan customer service sekarang, kalau saya lihat customer service sekarang itu sudah bagus sekali ya. Kalau dulu kita customer service mungkin cuma punya 1 atau 2 orang gitu ya. Jadi everything itu online, dan kebetulan memang di zaman belum ada smartphone, semua komunikasi itu datangnya lebih dari 90% mungkin dari email ya. Dari klien-klien dari luar ini jarang yang call gitu. Oke. Terus yang kedua tadi mengenai cara memilih development yang efektif, mempertimbangkan komersial ekonomi. Web app atau native apps ya. Ya. Pengalaman langsung di sini untuk yang skalanya besar, memang saya tidak ada ya untuk web apps ini, untuk mobile apps ini. Cuma yang pernah kita coba itu adalah kalau native pada saat ini harus dari secara cost ya. Jadi kita harus punya developer Android dan iOS.
Ya, jadi kita harus punya two sets of development team. Ada beberapa tools yang bisa write once, bisa untuk dua-duanya ya. Tapi itu tergantung app-nya juga. Jadi makin complicated app-nya, beberapa komponen itu tidak bisa dilakukan yang write once, run into platform, itu nggak bisa. Jadi tergantung app-nya. Lalu ada native web app ya, web app. Lalu ada satu lagi yang inisiatifnya Google namanya PWA, Progressive Web App. Jadi Progressive Web App ini ditujukan untuk mobile, ya. Tapi dia beda dengan mobile web. Kalau mobile web itu jalan di browser kita ya, entah kita pakai Chrome atau pakai Safari di web ini diaksesnya tetap pakai URL, tapi setelah itu bisa di save ya, dan mirip sekali dengan native app, jadi bisa punya icon sendiri ya. Lalu kalau kita start si browser itu, browser barnya tuh nggak keluar gitu. Jadi kayak native app aja. Dan itu advantage-nya salah satunya adalah PWA ini tidak perlu di-download seperti app. Kayak app misalnya size-nya 20 mega, 30 mega itu perlu download. Jadi yang saya pernah baca adalah PWA ini salah satu yang suksesnya itu di India gitu. Karena di India infrastrukturnya sepertinya mirip sih sama kita ya. Jadi kalau di daerah-daerah di India itu ada yang masih 3G, ada yang bahkan kalau nggak salah masih ada yang 2G yang kayak GPRS gitu ya. Nah, ada perusahaan di India namanya Flipkart. Flipkart itu FLIPKART. Flipkart ini seperti Amazon-nya India lah. Nah, Flipkart itu bisa menaikkan transaksinya kalau nggak salah 30% naik gara-gara native app-nya itu mereka ganti dengan progressive web app itu. Sehingga orang-orang dengan internet bandwidth yang seadanya itu bisa mengakses aplikasi mereka. Kenapa? Mereka tidak perlu download 20-30 mega untuk start gitu. Jadi mereka seperti mengakses web page yang light ya, yang ringan, tapi bisa digunakan mirip dengan native app dari look and feel-nya. Nah, itu pun tergantung app-nya. Kalau Flipkart kan app-nya app web store seperti Tokopedia lah gitu, yang tidak terlalu banyak fitur-fitur khususnya, itu bisa dihandle dengan progressive web app. Jadi memang yang mesti dilihat adalah keperluannya untuk app ini, keperluannya untuk apa ya, sehingga kita tahu exactly feature-featurenya apa, lalu kita bisa pilih either kita native ya, atau seperti native yang di write once tapi bisa jadi iOS dan Android, atau fully di progressive web app. Memang sangat spesifik terhadap bisnis kita apa. Kalau saya ngelihat seperti misalnya saya Indo.com atau Traveloka ya, mungkin mereka kalau pakai progressive web app ini, kalau mereka harus spend effort untuk bikin itu lagi karena mereka sudah punya yang native sekarang, ya itu akan mungkin itu akan wasting saja gitu pada saat ini, karena kemungkinan mereka tidak targeting juga user-user yang ada di low bandwidth area. Jadi sangat spesifik untuk setiap use case. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ya, oke. Makasih jawabannya, dan mungkin karena juga waktu ya, saya mungkin baca summary dulu aja apa yang sebetulnya kita pelajari selama 1 jam ini. Sebentar, catatan saya ketinggalan sebentar. Oke, jadi pertama saya tadi mencatat dari sharingnya Bro Henrico. Jadi di akhir slide-nya tadi kan ditulis mengenai
starting up itu mulai dari big co-founder, kemudian capital raising, terus kemudian membangun tim, mendesain app, kemudian dites oleh pasar, let people test it, kemudian expect shares dilution. Jadi ini beberapa step tadi, kemudian sama Mas Reza udah langsung ada pengalaman langsung ya. Jadi ini menarik sekali dan pengalaman langsung itu tadi contohnya karena bagus sekali ya, ada failure mengenai Bali 1, Bali 2 gitu ya. Jadi ini suatu berbagi pengalaman yang bagus sekali. Kemudian yang kedua, ini kaitannya antara take away tadi dengan apa yang dijelaskan Mas Reza tadi, yaitu kerja keras ya. Kerja keras dalam pengertian ternyata yang kita lihat kan selama ini cuma di handphone kita ada Tokopedia, ada apa gitu ya. Sepertinya kita enak aja tinggal pakai gitu ya, tinggal komplain kalau ada masalah. Tapi ternyata untuk membangun itu perlu proses yang sangat panjang, bahkan katanya tadi setiap kita ke kantor selalu aja ada orang kerja, terutama orang-orang desain dan pokoknya programmer gitu ya, itu selalu kerja keras gitu. Bahkan Mas Reza sendiri bawa sleeping bag gitu ya, jadi kerja di sana. Kemudian yang ketiga adalah ini sebetulnya saya simpulkan kayaknya memang ini berat bagi orang-orang yang pikirannya jadul ya. Jadul itu maksudnya kan dulu orang membangun bisnis itu brick and mortar gitu ya, jadi benar-benar maunya ya saham itu ya sahamnya dia gitu ya. Nah ini yang ketiga yang saya catat adalah harus mau berbagi dengan investor karena nggak mungkin dia bisa mengembangkan sendiri dan duitnya begitu banyak untuk mencapai pengembangan yang paling efektif gitu, baik itu native maupun yang sifatnya yang dari web based tadi. Menarik juga tadi contoh mengenai PWA tadi ya, dan saya termasuk penggemar PWA ternyata karena saya paling males download di handphone tuh, saya paling males gitu. Nah ini rangkuman dari diskusi kita selama 1 jam yang lalu. Nah kemudian sebelum kita tutup mungkin ada concluding remark dari Bro Henrico dan juga Mas Reza, silakan. Mas Henrico dulu mungkin. Kalau concluding remarks dari saya, mungkin untuk menambahkan saja, jadi kenapa banyak sekali orang yang tertarik untuk bikin aplikasi, karena memang selain faktor-faktor tadi ya, ada faktor idealisme untuk istilahnya menyelesaikan banyak masalah di masyarakat misalnya, tapi juga potensi bisnisnya juga luar biasa kalau saya lihat. Karena memang walaupun harus berbagi dengan investor, seperti tadi Pak Reza juga bilang, yang dikejar itu adalah exponential growth. Jadi exponential growth-nya itu bukan seperti yang kita lihat dengan perusahaan-perusahaan brick and mortar yang mungkin cuma tumbuhnya mungkin cuma sekitar antara 10-30% setahun, tapi mungkin bisa dalam setahun bisa 400%, 500% gitu. Pertumbuhan dari segi pengguna dan pertumbuhan juga dari segi valuasi. Jadi memang gamenya agak berbeda Mas di sini Mas. Jadi kalau game orang-orang perusahaan-perusahaan konvensional itu mereka melihat dari top line sama bottom line, kalau di sini mereka melihat dari valuasi dan ujung-ujungnya mereka exit-nya itu bisa melalui IPO, atau mereka juga bisa exit-nya dengan masuknya investor baru untuk membeli saham-saham dari pemilik yang lama gitu loh. Jadi seperti yang Pak Reza bilang tadi, kayak misalnya kayak pemilik Gojek mungkin sekarang cuma 3%, tapi Gojek itu kalau nggak salah kan sekarang sudah dekakorn ya, jadi sudah valuation-nya kalau nggak salah sudah 10 miliar dolar kalau nggak salah ya, kalau dekakornnya. Betul Pak Reza ya? Nah itu persentase dari situ gitu loh. Jadi bukan dari 100% dari 100 juta atau 1 miliar, tapi 3% dari angka yang sangat-sangat fantastis. Oke, makasih. Silakan Mas Reza, Bro Reza. Ya, karena
memang ada project di bidang blockchain ya, seperti tadi Pak Gatot sempat katakan. Saya merasa teknologi blockchain sekarang itu seperti teknologi internet sekitar mungkin tahun 97 kali ya. Jadi web itu lebih banyak untuk display konten daripada untuk sebuah aplikasi. Jadi masih sangat banyak pengembangannya dan flow-nya juga makin banyak gitu. Tapi justru kalau buat saya itu yang menjadi hal yang menarik gitu. Halo? Dijalankan dan sudah ada yang real ya. Tapi yang saya masih lihat itu dengan teknologi blockchain yang sekarang adalah apakah bisnis ini memang bisa sustainable gitu, seperti Google yang umurnya mungkin sekarang udah 20 tahun lebih ya. Itu yang mesti menjadi pertanyaan. Jadi kalau misalnya memang ada yang tertarik untuk starting sebuah bisnis atau sebuah produk, ini bisa jadi sebuah bidang yang mesti wide open lah. Belum banyak produknya dan belum proven juga. Jadi mungkin bisa menjadi hal yang menarik. Kurang lebih gitu. Ya. Baik, terima kasih. Saya termasuk yang sangat terinspirasi dengan blockchain. Jadi ini luar biasa blockchain ini karena memang saya melihat potensinya memang dahsyat dan saya melihat bahwa blockchain is the future gitu loh. Jadi ya mau nggak mau gitu kita sudah ada di sekitar kita dan memang blockchain ini benefitnya besar sekali. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah join di acara bedah buku reguler kita setiap pekan. Biasanya hari Rabu ya teman, karena Rabu banyak yang berhalangan, jadi dimajukan ke hari Selasa. Insya Allah kita akan tetap lakukan. Mungkin pekan depan bahkan malam nih, karena pekan depan jadwalnya saya sibuk, penuh Selasa, Rabu, Kamis, jadi mungkin either Rabu malam atau Jumat pagi gitu ya. Tapi nanti deh kita rembuk dan nanti kita share ke Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih Bro Henrico, terima kasih Mas Reza. Sama Mas. Ya, ini luar biasa sekali karena saya yakin ini sesuatu yang membuat kita semangat ya, karena ternyata apps ini luar biasa sekali dan saya termasuk yang pengen banget tahu lebih banyak karena ini dampaknya kemana-mana. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mas Henrico dan Mas Reza, terima kasih atas sharingnya. Sampai jumpa di sesi bedah buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live. Terima kasih Pak Didi.